Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang dan kembali lagi kepada saya Titus Dian Permana, yang mana kita sudah awal-awal sudah membahas tentang isu-isu corona yang dibahas oleh Bung Panca sebelumnya. Dan pada saat ini saya akan membahas suatu isu yang mana isu ini sangat hangat-hangat terjadi di masyarakat kita, yaitu kebijakan baru yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengembalikan suatu kondisi ekonomi dengan memberlakukan sistem new normal. Oke, dalam membahas isu tersebut, saya di sini ditemani oleh teman saya. Mungkin bisa diperkenalkan dahulu. Monggo, Bang Ajra. Oke. Jadi perkenalkan, nama aku Azra Kotsar. Aku teman Titus yang sedang berkuliah di Universitas Jember, tepatnya di Fakultas Kedokteran. Oke, terima kasih Bung Ajra. Mungkin awal kali saya menanyakan tentang apa sih new normal. New normal itu apa sih? Oke, jadi di sini kita membedakan tentang new normal ya, yang mana tadi sudah Titus bilang bahwa itu adalah kebijakan baru dari pemerintah. Jadi new normal itu sebenarnya kan kita tahu bahwa dia terdiri dari dua kata, yaitu new dan normal. New itu baru, normal ya kenormalan seperti biasanya. Nah, yang berbeda dari sini adalah new normal. Jadi kenormalan yang baru akan kita lakukan, padahal sebelumnya kita masih belum pernah melakukan. Agak susah di sini untuk menjelaskan new normal jika tidak langsung dalam konteks konteks dalam kehidupan. Jadi misalnya sebelum kita adanya, di sini kan new normal dihubungkan dengan virus corona, terkait dengan wabah corona ini. Nah, new normal itu pada saat kita sebelum wabah corona, maka kita itu seperti biasa. Jadi kayak misalnya kita kuliah itu ya seperti biasa, kita memakai masker, it's okay. Terus kita makan, terus kita misalnya lupa nggak cuci tangan, mungkin nanti sakitnya hanya diare dan penyakit yang ada masalah di pencernaan. Atau kita misalnya ke ATM terus kita mencet tombol ATM itu tidak langsung memakai tangan, tidak memakai suatu pelindung gitu, it's okay. But di new normal ini kita harus benar-benar bisa menjalankan protokol kesehatan, karena memang corona ini penyebarannya sangat mudah sekali. Nah, karena penyebaran sangat mudah. Oke, Bung Ajra, sebelum itu saya menanyakan, kan akhir-akhir ini corona tersebut gimana ya? Berkembangnya corona tersebut sudah sangat-sangat pesat ya. Bahkan akhir-akhir ini penambahannya per hari itu melebihi dari 1.000. Terus menurut Bung Ajra, apakah kebijakan pemerintah ini efektif dalam pemberlakuan new normal ini? Apakah efektif untuk dilakukan atau diterapkan di dalam masyarakat? Jadi untuk bahwa itu efektif atau tidak, maka kita tergantung di target dari new normal ini. Pemerintah mengeluarkan new normal ini targetnya adalah masyarakat. Kalau masyarakat bisa benar-benar 100% menjalankan dari new normal ini, maka ya saya yakin ekonomi tetap berjalan dan COVID bisa perlahan-lahan semakin menurun, walaupun nggak menurunnya secara drastis menurun, tadi menurunnya perlahan kayak gitu. Namun kita bisa tahu bahwa ciri khas dari masyarakat Indonesia adalah terkenal dengan kebodoh amatannya. Pemerintah sudah memberi tentang new normal, memberi tentang bagaimana new normal tersebut, tapi masih banyak kita temukan bahwa masyarakat itu masih memberlakukan old normal. Old normal adalah lawan kata dari new normal. Artinya masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, tidak ada perbedaan sebelum new normal sama setelah new normal. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan. Sejauh ini yang kami lihat kami sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang kesehatan, new normal ini masih belum bisa menekan angka COVID. Mungkin untuk meningkatkan angka ekonomi masyarakat, it's okay. New normal ini berhasil. Tetapi target new normal ini adalah wabah COVID menurun, ekonomi masyarakat lanjut. Tetapi new normal dengan keadaan dan dengan kondisi masyarakat yang sekarang, new normal tidak berjalan dengan baik, dan menurut saya itu belum bisa diaplikasikan ke masyarakat, karena memang masyarakatnya belum sadar diri bahwa
akan bahaya corona ini dan sadar diri bahwa memakai APD itu penting kayak gitu. Tapi dengan adanya new normal ini memang ekonomi berlanjut, tetapi wabah corona ini masih tetap akan berlanjut seperti itu. Oke, Bung Ajra. Sebelumnya karena new normal ini membuat masyarakat yang mana sebelumnya melakukan pekerjaan di dalam rumah dan sekarang mereka sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, karena aktivitas seperti biasa itu ya mungkin pemaparannya atau resiko peningkatannya lebih tinggi. Lalu, menurut Bung Ajra, COVID-19 ini bisa penularannya melewati hewan atau benda-benda seperti mungkin di sini atau di sekitar saya sudah beredar banyak sekali hoax seperti contohnya di laman suatu internet, yaitu terdapat suatu bahasan yang dimana COVID-19 itu bisa menular melewati HP dan itu menurut saya tidak masuk akal sekali. Oke, mohon penjelasannya. Oke, jadi aku juga entah kenapa ini kebetulan juga ya. Jadi sehari yang lalu aku masalah ini karena memang corona yang bisa menyebar lewat everything gitu kan, itu membuat kebanyakan masyarakat itu tidak patuh pada pemerintah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apakah itu betul? Nah, gini, jadi itu adalah ini kan kita masih belum tahu. Nah, untuk masalah tentang virus dan apakah dia menyebar melalui HP atau melalui benda-benda yang lain, nah itu adalah melalui suatu penelitian. Jadi waktu itu kemarin, insya Allah, aku menemukan suatu jurnal yang dimana jurnal itu meneliti tentang beberapa lama virus COVID-19 ini bertahan di surface atau bertahan di outside of the host atau bertahan di luar manusia kayak gitu. Nah, jadi di penelitian itu dijelaskan nih, oh di lantai itu berapa lama, di mana di perabotan kayu itu berapa lama. Nah, bagi untuk masyarakat awam tidak perlu tahu untuk sejauh itu sih, tapi hanya menyikapi dari pertanyaanmu bahwa di beredar hoax bahwa corona ini bisa menyebar lewat HP. Benar apa enggak? Nah, kalau dari sisi penelitian, corona itu bisa hidup di luar dari tubuh manusia itu selama 3 jam. Nah, 3 jam itu untuk surface atau untuk benda yang umum. Jadi nggak hanya nggak benda tertentu aja. Nah, ini bisa menyebar atau enggaknya itu tergantung dari orangnya. Misalnya nih, kalau orangnya habis keluar rumah, terus dia masuk ke rumah, dia cuci tangan, dia melakukan protokol kesehatan yang sesuai, lalu dia megang HP. Nah, corona ini tidak akan menyebar seperti ini karena apa? Dia dari badannya dia aja sudah sehat dan di HP-nya ya nggak akan ada corona. Namun pada masyarakat yang tidak sadar akan kesehatan dan tidak sadar akan protokol kesehatan, setelah dari keluar rumah nih, megang apapun, megang itu, tahu-tahu masuk rumah megang HP. Nah, itu HP-nya dipegang sama anaknya kena virus. Nah, itu bisa. Oke. Nah, karena virusnya itu masih bisa bertahan, apalagi misalnya Oke, Bung Ajra. Apalagi misalnya anak itu, ya. Lalu berapa lama sih virus ini untuk memerlukan berkembang biak atau menginfeksi manusia hingga muncul gejala COVID-19? Jadi di jurnal-jurnal penelitian itu masih beragam, Titus. Jadi beragam. Jadi tergantung dari imunitas seseorang. Okay. Jadi misalnya seseorang itu mempunyai sistem pertahanan tubuh yang tinggi, maka virus ini akan menimbulkan gejala itu ya bakal lebih lama dari pertama kali dia menginfeksi manusia. Tapi kalau imunitasnya dia rendah, ya dia bakal lebih cepat. Tetapi perlu diingat bahwa COVID ini 80% itu asimptomatik. Apa itu asimptomatik? Asimptomatik itu tidak bergejala. Jadi total pada saat di swab atau pada saat di tes COVID gitu kan, itu positif. Jadi kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, mana upaya kita agar kita terhindar dari paparan virus corona tersebut?
agar kita tidak Oh, oke. Jadi, oke. Oke, jadi aku jawab ya untuk pertanyaannya dari Titus. Jadi sudah banyak beredar protokol-protokol kesehatan yang mana kita mengharuskan ada beberapa cara yang diharuskan oleh pemerintah agar kita bisa terhindar dari virus COVID ini. Ini aku ulangi lagi. Ini pertanyaannya tentang bagaimana pencegahan agar kita tidak terkena virus corona ya. Nah, iya. Oke, jadi ini aku sebenarnya umum aja kalau untuk masyarakat awam kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari protokol kesehatan ini banyak apa yang harus kita lakukan. Contohnya, kalau habis dari luar kita langsung cuci tangan, cuci kaki, nggak hanya cuci pakai air, tapi pakai sabun. Nah, biar virusnya hilang. Yang kedua, pada saat misalnya kita keluar ya kita harus pakai masker. Kalau bisa kita pakai kacamata walaupun kita nggak minus. Karena apa? Dalam penelitian lebih lanjut virus itu bisa masuk ke mata kayak gitu. Nah, terus juga pada saat mau masuk rumah kita tuh kalau bisa disemprot dengan disinfektan. Disinfektan itu kan murah, bisa pakai misalnya kalau di masyarakat itu bisanya sering ngepel pakai obat pel lalu campur air terus disemprot ke bajunya. Nah, itu udah disinfektan. Nah, itu bisa mematikan virus yang ada di baju. Soalnya virusnya ini nggak hanya nempel bisa di perawat-perawatan aja, tapi nempel di baju itu juga bisa. Nah, bayangkan kalau misalnya kita nggak mematuhi protokol kesehatan, maka orang terdekat kita yang ada di rumah yang harus tidak terkena malah ikut terkena kayak gitu. Dan juga yang terakhir adalah kita harus membatasi keluar rumah. Jadi keluar rumah itu hanya seperlunya saja lah, tidak usah nongkrong hanya pingin teman-teman tapi keluar rumah. Jadi hanya mungkin untuk belanja di pasar, misalnya kalau ibu-ibu belanja di pasar, atau kalau misalnya kamu disuruh ibu beli apa, hanya itu aja. Jadi jangan bisa mengurangi aktivitas di luar rumah seperti itu. Oke, berarti intinya kita keluar rumah itu hanya digunakan untuk seperlunya ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bung Hajra atas wawancaranya. Sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kalau Hajra. Ini udah. Udah weh. Amin.